Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita memulai khutbah pada hari ini, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat bertemu dan menyimak pembahasan ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban kehidupan yang lebih baik, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Ada sedikit cerita menarik ketika saya berhenti di lampu merah. Ada dua orang lelaki berboncengan dan ada seorang ibu-ibu tua sedang meminta uang di lampu merah. Ketika ibu-ibu tadi sampai ke dua orang tadi, kemudian orang yang di depan mengambil beberapa uang koin dan diberikannya kepada ibu-ibu tadi. Kemudian pria yang dibonceng bilang ke temannya, "Kamu ikhlas?" Katanya, "Tadi lumayan buat parkir." Kemudian temannya menjawab, "Nanti gampang." Sering kali kita jumpai pertanyaan seperti itu, menanyakan tentang keikhlasan. Menurut kalian ikhlas itu seperti apa? Apakah hal yang mudah untuk mencapai keikhlasan? Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Dan kebalikannya, jika tidak maka akan mendatangkan dosa. Seperti kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat mengharap pahala dari Allah saja. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena mengharap pujian manusia, maka ini dinamakan riya. Dan riya termasuk ke dalam dosa. Otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak berkata, "Betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat." Maksudnya, amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan, dengan didasari niat ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar. Amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala. Apakah ikhlas sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, "Saya ikhlas kok menolong kamu," atau "Saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu," dan kalimat yang semisal. Dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dari dan hafal ribuan hadis ketika ditanya, "Apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah?" Beliau menjawab, "Perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa saya lakukan ikhlas." Lihat bagaimana seorang alim ulama beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengeklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengeklaim ikhlas. Artinya apa? Perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap amalan. Barakallahu li wal lakum fil Qur'anil azim wa
nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang mulia. Cara menggapai keikhlasan perkara sulit, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim, maka gunakan senjata ini dengan maksimal, karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Maka sekuat tenaga hilangkanlah perasaan tersebut ketika beribadah. Yang ketiga, inilah cara sembunyikan amal. Inilah cara jitu agar bisa ikhlas. Karena dengan menyembunyikan amalan, maka tertutuplah celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Jadi, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa keikhlasan adalah hal yang bisa dibilang sulit, namun bukan berarti ikhlas tidak bisa kita capai. Terbukti bahwa ada cara untuk mendekatkan diri kepada keikhlasan, yaitu 1. Berdoa kepada Allah. 2. Jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Yang ketiga, sembunyikan amal kita. Dengan kita mengamalkan 3 cara tersebut, dapat membawa kita kepada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari keburukan sifat riya. Mudah-mudahan sedikit pesan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman semua dan dapat kita aplikasikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Jika kurangnya datang dari saya pribadi, mohon maaf, dan jika ada lebihnya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.